Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Yang bawa kitab halaman 21. Tujuh baris dari bawah ke atas. Nama tajibul maktubat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin amin zakarin aw bainin tahirin la tajibu ala kafirin aslihin wa sabiyin wa majnunin wa hukma alaih wa sakron. Innama tajibu amin fasine wajib Opo al-maktubatu salat tangge farsuatan ayo salawatu tegese pira-pira salat al-khamsu kang lima ala kulli muslimin asale saban-saban muslim mukallafin kang mukallaf ae baligin tegese wong kang balik akilin turwong kang berakal zakarin wong lanang algeri atawa yang iya zakat watoirin dan lan wong kang suci para tadi maka wajib dia salat ada kafirin asliin ing atase wong kang
musafir asliin kang asal wasabiyin lan bocah wa majnunin lan wong kang gila wa huma alaih lan wong kang sakalor wa huma alaih lan wong kang sakalor wa sakrona lan wong kang wuruk wong kang mabok. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang telah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul, berwajah, bermusyawarah, bersilaturahmi. Itu tidak ada lain dan tidak bukan tujuan kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu talabul ilmi sekaligus silaturahmi. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat Islam, taufik serta hidayah dan hidayahnya Allah, istiqomah kita, mudah-mudahan senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli ulama, para asatidz, para hujat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian yang saya hormati, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak akan disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Begitu, alhamdulillah, setelah kita beberapa minggu yang lalu ya, kita kembali dapat berkumpul dalam pengajian setiap malam Rabu. Yang mudah-mudahan wasilahnya adanya pengajian ini senantiasa kita berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, baiklah kita melanjutkan pelajaran kita, meneruskan hamzah kita, yaitu kitab I'anatul Talibin yang menerangkan tentang masalah sholat. Innama tajibul maktubatu, sesungguhnya wajib al-maktubatu, salat yang difardukan, ai as-salatul khamsu, tegasnya salat yang 5 waktu, bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim mukallafin, yang mukhalaf, ai balighin, tegasnya yang balik, akilin, yang berakal, zakarin au ghairihi, zakarin laki-laki ataupun selain daripada laki-laki. Ya, ada laki-laki, ada orang, ada bencong banci. Ya, jadi hukumnya wajib itu sholat yang 5 waktu. Yang asalnya kemarin sudah dibahas ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'rajkan, awal-awal ataupun pertama yang diwajibkan kepada Rasulullah mendapatkan perintah Allah, ya, yaitu sholat sebanyak 50 waktu. Alhamdulillah sampai kanjeng Nabi
bolak-balik kepada Allah minta keringanan sampai 5 waktu yang diwajibkan kepada kita sebagai umat muslim ya. Muslim itu apa? Orang Islam. Jadi kalau kita ngaku sebagai orang Islam, maka wajib kudu sholat. Ya gimana? Mukallafin ya. Mukallafin itu yang mukallaf. Apa mukallaf? Dari kalafa yukallifu taklifan bahwa mukallifun. Jadi orang yang sudah terbebani dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua orang muslim ya. Nah, semua orang muslim. Jadi ditantukan di sini adalah mukallafin. Ya, mukallafin itu apa? Umum, balighin, itu orang yang balik, akilin, zakarin, al-ghairihi. Jadi orang muslim yang sudah balik, karena ada orang muslim masih kecil yang belum balik. Ya, balik itu tergantung, bisa dinilai dilihat daripada tahun, kemudian ada dilihatnya dengan ikhtilam, ada dilihatnya dengan haid. Ya, dengan tahun 15 tahun. Laki-laki maupun perempuan kalau umurnya 15 tahun, walaupun tidak ikhtilam. Apa ikhtilam? Ikhtilam itu mimpi basah. Ya, mimpi sampai keluar sperma. Tuh. Walaupun belum 15 tahun balik ya, wajib untuk melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya. Di antaranya adalah salat ya. Kemudian walaupun belum 15 tahun tapi dia haid bagi perempuan ya. Cuman haid ini ada batasnya ya. Haid itu biasanya 9 tahun. Makanya ada yang disebut dengan dalil istiqra. Apa itu? Penelitian Imam Syafi'i kepada seluruh perempuan ya, anak-anak yang umurnya 9 tahun. Biasanya di Arab 9 tahun beda ya. Bongsor kalau bahasa kita ya. Nah, biasanya di Arab itu 9 tahun udah keluar haid. Kalau di kita biasanya umur belasan tahun baru bisa keluar haid. Ya. Nah, istiqra dari istiqra penelitian Imam Syafi'i. Maka batas 9 tahun ke atas keluar darah disebut darah haid. Kalau misalkan kurang daripada 9 tahun itu bukan darah haid ya, disebutnya adalah istihadah. Istihadah itu darah penyakit ya, darah penyakit. Jadi kalau misalkan keluar si perempuan yang umurnya kurang 9 tahun keluar darah, itu bukan dihukumi darah haid, tapi disebut darah istihadah, darah penyakit. Nah, maka di sini disebut dengan tahirin fala taju ala kafirin ya, kan? Dakarin awali bagi laki-laki atau perempuan. Awali itu perempuan. Mau setengah perempuan setengah laki-laki itu wajib kalau misalkan sudah balik. Tahirin fala tajibu ala kafirin. Tahirin disebutnya ya, kalau misalkan ilmu mantek itu disebutnya itu tanjizi. Jadi sementara di apa namanya disebutnya apa? Ditawakufkan sementara. Tahirin itu sampai apa? Sampai sucinya. Ya, disebut hidupkan di situ. Seperti mana bagi perempuan yang haid nggak boleh sholat, nggak sah sholatnya sampai
Itu sampainya itu disebut hitobnya hitob tanjiji, sampai dia itu bersih daripada haidnya. Perempuan yang nifas tidak boleh sampai bersih nifasnya. Anak belum wajib sholat sampai dia balik. Disebutnya hitob tanjiji. Fala tajibu, maka tidak wajib itu sholat ala kafirin, bagi orang kafir. Tidak wajib itu sholat bagi orang kafir, ya. Tuh, cuma di sini tuh tabriun ala makhumi wa nafki. Tuh, innama huwa wujubul khitabati min habiha di dunia wala yunafi anha satu alaihi wujubul khitabati alaiha. Cuma bagi orang yang kafir yang memang di dunia tidak mendapatkan khitab, ya, perintah daripada Allah untuk melaksanakan salat, ya, tapi tetap di dunia tidak dihitung, di akhirat tetap dia mendapatkan siksaan, ya. Siksaan itu tetap siksaan daripada meninggalkan sholatnya itu, ya. Jadi orang kafir itu walaupun di dunia dia nggak wajib untuk melaksanakan sholat, dia tinggalkan sholat, nanti di akhiratnya tetap dia akan mendapatkan siksaan meninggalkan itu sholat. Bayangkan, masya Allah, orang yang meninggalkan sholat itu, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia misalkan meninggalkan sholat zuhur, berarti dari waktu subuh sampai waktu asar terus menerus nggak berhenti sama malaikat. Bayangin, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, kemudian kanjeng Nabi diperlihatkan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinuriyahu min ayatina, dilihatkan semua, dilihatkan surga, dilihatkan neraka, surga dengan keindahannya, neraka dengan segala siksaannya. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat di dalam surga ada seorang, ya, sekelompok orang yang disiksa sama malaikat, kepalanya dihancurkan, kepalanya digeprek, ya, merasa sakit dan pedihnya, kemudian dijadikan lagi begitu, disiksa lagi. Kalau di dunia disiksa sakitnya sekali, dia enggak, benar enggak? Sekali sakitnya. Tuh. Tapi kalau di akhirat berkali-kali sakitnya, ya. Sakit lagi dijadikan, sakit lagi dijadikan, begitu demi begitu. Ya, akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa itu yang sedang disiksa sama malaikat tidak berhenti, ya. Kata Jibril, haula'i tarikus shalah, itulah orang-orang yang meninggalkan sholat, ya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang tidak mau, ya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anggota badan kita yang paling mulia apa? Kepala. Jangan sekali-kali orang pegang kepala kita, ya. Waduh, urusannya bisa panjang urusannya. Kalau orang nggak berhubung megang kepala kita, makanya kepala adalah anggota yang paling mulia. Nah, ketika kita sholat, maka anggota badan kita yang paling mulia kita rendahkan sama dengan kaki, bahkan sama dengan tanah yang selalu diinjak. Ya, nggak ada tanah di atas di ujungnya, nggak pasti ada di bawah, selalu diinjak. Ketika kita sholat, kita merendahkan diri kita, semua kita buang, pangkat kita buang, jabatan kita buang semua, ya. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai raja.
king of king, raja di atas raja. Ini kan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita ketika kita sholat merasa diri kita ini adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada apa-apanya, pangkat tidak ada apa-apanya, harkat tidak ada apa-apanya, insya Allah itu akan menjadikan kehusuan kita di dalam sholat. Salat wa salim bi qalbin hadirin ghayra ghafilin wa la talu an dhikril maqami wa taban salat dengan hati yang penuh ketulusan, jangan melupakan luhur dan kain kafan. Jadi tetap akan mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagi orang kafir. Sebutnya ikoban zaidan, ikoban zaidan, ya, siksaan tambahan, ya, siksaan tambahan, udah disiksa ditambah lagi, disiksa lagi. Naudzubillah, naudzubillah. Kalau tadi ala kafirin, maka tidak wajib itu salat ala kafirin asliyin yang asal. Bagaimana kalau misalkan bagi orang kafir yang berasal, ya, asalnya muslim, ya, kemudian dia pindah agama kepada agama non muslim, agama kafir, otomatis jadi kafir, tetap dapat hitop dari Allah untuk melaksanakan sholat, ya. Cuman ketika dia sholat nggak sah sholatnya nggak sah. Tuh, bagi orang murtad disebutnya. Orang murtad itu mah bukan hitop hanya di akhirat. Ya, kalau orang kafir hitopnya di akhirat. Di dunia nggak dihitop sama Allah, tapi nanti di akhirat. Sebutnya apa tadi? Ikoban zaidah. Tapi bagi orang yang murtad mah tetap dihitop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waktu di dunianya juga. Cuman ketika dia mau melaksanakan sholat nggak sah sholatnya, ya, dosanya dapat, hitopnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia melaksanakan sholat nggak sah. Tuh, bagaimana tuh? Ya kudu kembali kepada muslim, dan selama di dalam kekafirannya itu wajib kudu di qadha sholatnya kalau dia kembali kepada Islam berapa tahun, misalkan dia dalam kemurtadan 1 tahun, berarti 1 tahun johor, 1 tahun, ya, asalnya 1 tahun itu harus dikodok, ya, apalagi kita yang sehat, ya enggak, balik muslim, masya Allah, ya, selain muslim ninggalin sholat. Bagaimana kita mau ngaku di hadapan Rasulullah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, likulli syai'in alamun wa alamun man as-shalah. Ya, setiap sesuatu itu mempunyai ciri, dan cirinya orang mukmin itu adalah salat. Ya, kalau kita ngaku sebagai mukmin, orang yang beriman, orang yang Islam, maka wajib untuk melaksanakan salat. Sejuta kali kita di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ana min ummatika, ya Rasulullah, aku ini umatmu, ya Rasulullah. Tapi kita di dunia nggak pernah salat, ya, bagaimana boleh aku sama Nabi? Apalagi mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Bahkan katakan Nabi, al-iman bi sadril mu'min wa la yatimul iman illa bi tamamil faraid wa sunnah. Sesungguhnya
keimanan itu, iman itu ada di dalam hatinya, ya, hatinya seorang mukmin. Wala yatimul iman, dan tidak sempurna iman illa bitamamil faraid, kecuali dengan menyempurnakan keperluan daripada Allah. Kita diperlukan sebanyak berapa kali? 5 kali. Sempurnakan tuh, jangan dikurangin, ya, jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi. 5 jadi 4 boleh enggak? Boleh. Atau 5 jadi 3? Enggak boleh. Apalagi sampai kosong banget mah. Apalagi sampai kosong banget, nah itu korupsi semuanya, masya Allah. Ya, sempurnakan tuh, ya. Dan juga kita kudu bisa melaksanakan yang sunnah, bitamamil sunnah, ya, bitamamil faraid wa sunnah, menyempurnakan keperluan dan juga menyempurnakan kesunahan yang wajibnya kita laksanain, yang sunnahnya juga kita kerjakan. Sebab apa? Sebab itu amalan sunnah bisa menambah daripada kewajiban kita yang kurang sempurna, ya. Jadi kalau orang yang salatnya cuma yang fardunya doang, itu masya Allah, berarti dia udah mengaku, udah merasa bahwa salatnya itu sempurna, ya. Karena kalau kita mah masya Allah jauh daripada kesempurnaan, kita di dalam salat Allahu Akbar masih ingat kepada Allah, ya enggak? Takbir kita ingat, kenapa? Karena kalau takbir nggak ingat ke Allah, nggak ingat kita apa niatnya, nggak jadi. Nah ketika baca Fatihah udah mulai kemana-mana tuh pikiran, ya enggak? Udah kemana-mana tuh. Kita maka sebaya pokoknya nggak sempurna, jauh daripada kesempurnaan. Maka untuk menambah kesempurnaan kita, untuk menyempurnakan sholat kita, laksanakan yang sunnahnya, ya, obliyah dan ba'diyahnya laksanakan, ya, kerjakan, ya, minimal. Ya, kalau misalkan kita melaksanakan sholat itu, sholat sunnah rawatibnya jangan sampai kita tinggalkan, karena pahalanya sangat luar biasa, ya. Kita melaksanakan daripada kesunahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Insya Allah kalau memang kita melaksanakan dengan rasa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah yang tadinya berat pun jadi ringan. Suatu jamaah berat, berat luar biasa, ya kan? Ngaji apalagi, sudah banyak tangan itu, sudah dua daftar belakangan, jadi belakangan dia mah itu masya Allah luar biasa rintangannya, ya, rintang. Tapi kalau misalkan ditanamkan dengan rasa cinta, cinta, ya, kita disuruh sama yang kita cintai, gimana coba, ya, yang bebek, walaupun jauh terasa dekat, walaupun berat terasa ringan. Kenapa rasanya cinta? Begitupun kalau kita udah cinta kepada Allah dan Rasul, walaupun berat kita, ya, laksanain rasa ringan. Walaupun jauh rasa dekat, walaupun sakit enggak terasa sakit. Kenapa? Dasarnya cinta. Makanya kita tanamkan ketika kita ibadah rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah, ya. Wasobiyin, dan anak-anak, ya, bocah yang belum balik, ya. Sebab ada hadis Rasulullah SAW, rufi al-qalam, ya, rufi al-qalam anil majnun wasobi, ya,
diangkatkan catatan amal itu bagi anak-anak dan orang yang gila. Ya. Jadi kalau anak-anak mah walaupun nggak salah nggak dosa, walaupun berbuat dosa nggak jadi dosa. Berbuat maksiat anak-anak itu dosa. Begitu juga orang yang gila, ya nggak sholat nggak dosa, ya dia maksiat nggak dosa. Kenapa? Karena nggak ada catatan bagi anak-anak dan orang gila. Orang gila juga kalau kita punya anak ada perintah wajibnya kepada orang Qulu auladakum bisolah wa hum abna'us. Kita dapat perintah dari Allah untuk memerintahkan kepada anak kita, bukan anak kitanya yang wajib, tapi kita sebagai orang tua. Ketika umur berapa tuh anak? Wa hum abna'us dari umur 7 tahun. Ya, wajib. Kalau 6 tahun belum wajib kita perintahkan, baru sunnah kita perintahin. Kita perintahin deh, ayo kita sholat. Umurnya baru 6 tahun, sunnah. 5 tahun sunnah, 3 tahun sunnah. Tapi dia udah umur 7 tahun, kita diamkan, nggak ngajak kepada anak kita, nggak minta, dosa kepada kita sebagai orang. Kira-kira kita pernah nggak begitu ngajakin anak sembahyang? Kadang-kadang kita hanya terus sembahyang masjid, dia cuma buka sembahyang, ya nggak? Nyuruh maka anak sholat, nyuruh maka anak ngaji, dianya nggak ngaji, nggak sholat. Alhamdulillah min ya. Jadi kalau ketua mah kudu menjadi tauladan. Ya kan kita laki-laki sebagai ketua di dalam rumah tangga, ya enggak? Jadi gitu kita harus menyontohkan gitu kan yang baik kepada anak kita. Wa madudi dan orang yang majnun wa mughma alaih dan orang yang pingsan, ya, orang ayan, penyakit ayan. Kalau bahasa ini pakai epilepsi. Itu nggak wajib, ya. Contoh seperti dia itu pingsan dari Johor sampai maghrib, dari Johor sampai maghrib. Adakah sembahyang yang ditinggalin? Ada. Dosa enggak dosa. Ninggalinnya enggak dosa, tapi wajib kudu diqodho. Beda dengan orang yang sehat, ninggalinnya dosa, wajib kudu diqodho. Dosa dapat, qodho juga wajib. Ya, beda sama orang yang pingsan tadi. Dosa enggak dapat tapi wajib qodho. Itu ya, bahkan kalau misalkan kita masih ingat ya di masa-masa dahulu kita sering meninggalkan sholat, ya nanti juga kita menjelang kita itu lebih baik kita sholat qadha daripada kita sholat sunnah kalau masih kita ingat sembahyang kita yang pernah kita tinggalkan. Ya, itu makanya kita bacain sholat qadha. Kalau sholat qadha kan sudah ya, nggak harus Johor di waktu Johor, asar di waktu maghrib, enggak. Walaupun kita qadha Johor di waktu maghrib, ya di malam hari nggak apa-apa. Kalau sholat qadha boleh kalau sholat qadha nggak apa-apa, mau kapan saja. Yang sholat waktu malam dikerjakan di siang hari qadha apa-apa, apapun sholat siang hari seperti Johor, asar, ya kita kerjakan di waktu maghrib, di waktu malam nggak apa-apa. Yang subuh, maghrib, isya kita kerjakan di waktu siang nggak apa-apa. Kalau qadha nggak apa-apa, itu ya. Kalau qadha seperti kita bayar utang, ya nggak? Ya. Kalau bayar utang lebih cepat lebih bagus. Sekarang
apa utang Senin bayar Senin lagi nggak bodoh ya kan, utang Senin pokoknya supaya dampak itu lebih bagus gitu kan. Kalau itu kan kita sama seperti bayar hutang, dicicil ya, dicicil. Wasakona, dan orang yang mabuk ya, bila ta'adin, bukan dengan disengaja. Bila ta'adin kalau orang sengaja. Bagaimana kalau yang disengaja? Yang disengaja wajib kalau disengaja mabuk ya. Seperti mana? Seperti haji malam ya, minum kopi sampai 5 gelas akhirnya pulang-pulang kelayangan, tidur, bangun sampai maghrib lagi. Puasa. Nah, kalau sengaja batal, kalau nggak disengaja enggak ya. Kalau disengaja hukumnya dosa, kalau nggak disengaja enggak dosa. Itu kan bila ta'adin dia ada taklifin karena enggak ada ya perintah kepada mereka itu ya. Pada siapa? Jadi pertama adalah kepada orang kafir asli, yang kedua adalah anak, yang ketiga adalah orang gila, yang keempat adalah orang yang pingsan, dan yang kelima adalah orang yang maboknya bukan disengaja. Wala ala haidin, lan ora ana ing atase wong kang haid, wa nufasaa, lan pira-pira wong kang nifas. Li adami sihatiha, karena ora ana sahe ieu salat min umma sangki ieu haid lan nufasa. Wala qada lan ora qada iku alaihi ma tetep ing atase ieu haid dan nufasa. Bal tajibu balik wajib ieu salat ala murtadin ing atase wong kang murtad, wa muta'adin disukrin, lan wong kang ngahaja maha-maha kalau saja. Wa muta'adin lan kang maha disukrin kalawan mabok. Gitu ya. Jadi tidak ditaklif kepada mereka itu ya, kepada anak-anak tuh, kepada orang yang gila, kepada orang yang pingsan, dan kepada orang yang mabok. Anak tadi taklif, tidak ditaklif berarti enggak wajib. Jadi enggak wajibnya teh karena enggak ditaklif. Ya enggak? Karena enggak ditaklif, bukan karena sahnya. Kalau sahnya sah, anak-anak sholat sah. Yang penting dia melaksanakan syarat sebelum sholat. Syaratnya apa sebelum sholat? Harus wudu. Sah anak-anak juga. Cuman belum ditaklif, belum diperintah gitu. Beda hanya dengan tuh, kepada siapa? Wala ala itu wa nufasa li adami sihatiha minhuma. Kalau bagi orang yang haid ya, ataupun orang yang nifas. Berarti kalau orang nyebut orang haid itu pikirannya jangan ke laki. Sebab laki-laki itu enggak ada yang nifas. Ya enggak? Itu berarti kita pikirnya kemana? Kepada perempuan. Kalau perempuan dia ada nisihatiha, karena enggak sah itu sholat minumah daripada yang haid dan yang nifas itu ya, bukan li ada mitaklifiha, bukan dia ada anti-perkibat ketaklif udah. Kenapa? Karena dia sudah termasuk balik muslim ya enggak? Tadi yang dinamakan mukallaf apa? Orang Islam
ya balik dan berakal. Sekarang perempuan yang haid Islam bukan? Berakal bukan? Berakal ya enggak? Tuh. Nah, di sini kewajibannya itu si perempuan tetap ketaklif dengan hukum syara. Tapi diadami istihad dia. Kalau dia melaksanakan sholat nggak sah sholat bagi perempuan yang haid dan yang nifas. Itu ya. Nah, cuman bagi perempuan yang haid dan yang nifas nggak wajib sholat, tetap ya nggak wajib kodok ya, sebab nggak wajib sholat, nggak sah sholatnya ya nanti tuh. Cuman bagi perempuan itu nanti bakal ketemu. Jadi ada kalau perempuan yang haid itu ada zawalul mani, ada turun mani ya, waktu datang dan waktu saatnya ya. Waktu datangnya harus diperhatiin kapan datangnya itu kemudian waktu saatnya kapan itu seperti mana perempuan datang waktu datang haidnya itu udah masuk waktu johor, udah masuk waktu johor ya, udah masuk waktu johor. Nah, maka nanti ketika saatnya nih itu johor, kenapa? Wajib kudu di kodok ya, wajib kudu di kodok ya, wajib kudu di kodok. Kenapa? Karena dia udah masuk waktu, kenapa nggak langsung sholat tuh tadi ya tuh. Jadi kalau udah masuk zuhur langsung terus dia nggak sholat nih setengah satunya kan, baru misalnya haid gitu ya, berarti zuhurnya wajib berkodok ya? Wajib berkodok. Kecuali jam 11 datangnya. Ya kalau belum waktu enggak wajib. Ya. Kemudian saatnya ini masih ini ya, nanti dijabarkan itu di dalam masalah. Saatnya seperti mana? Saatnya itu ya asar. Saatnya asar. Pas saatnya asar. Ya misalkan dari itu sampai 15 hari misalkan. Kalau 15 hari ke 15 hari pas waktu asarnya saat, maka itu johor harus di kodok. Kenapa? Johor ke bawah asar dia bersih ya. Kok johor di bawah sih? Karena johor dengan asar ini disebut dengan satu waktu, dalam arti bisa digabungkan, disebut dijamak ya. Kalau waktu yang bisa dijamak bisa ke bawah ya. Kalau misalkan dia bersihnya asar, walaupun tadi johor masih haid, ya otomatis kan johor masih haid kan, masih dalam keadaan kotor, itu johor wajib kudu kalau asarnya soal biasa mandi itu ya. Itu makanya laki-laki teh masya Allah tanggung jawabnya. Ya. Kalau puasa pun nggak usah dikodok berarti kalau puasa beda dengan sholat. Kalau puasa mah wajib kodok. Apa itu mah? Fala tajibu alaiha minhuma. Fala tajibu alaiha minhuma, kata-kata itu. Tidak wajib sholat, berarti sholat hanya sholat saja gitu. Minhuma daripada haid dan nifas itu wajib. Ya seperti mana? Seperti puasa wajib. Kalau puasa mah ya wajib kudu dikodok gitu. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai suami itu bukan hanya memberikan ya nafkah betul ya makanan, ya resiko, tapi juga harus diberikan nafkahnya. Ya diantara ada ilmunya. Kalau kita nggak tahu ya kudu ngaji. Banyak isi pengajian ibu-ibu, ya enggak? Di sini hari Minggu pagi, yang masih di mana-mana juga banyak. Di Manji Parudin hari Kamis, di Manji Cep hari Selasa, banyak. Ya tinggal kita. Kalau kita diamkan berarti berarti jawabnya kewajiban gitu ya? Kewajiban kita, ya.
kewajiban kita memberitakan untuk haji untuk para guru. Mansa kata hak bahwa syaitan ahras. Barang siapa orang yang mendiamkan saja ya masalah yang hak, kan hak itu kita memerintahkan ya keluarga kita untuk sholat yang untuk ibadah kepada Allah, kita diamkan saja, maka nanti di akhirat tidak akan bisa bicara, nggak akan bisa ngomong. Kenapa? Oh, berarti itu tandanya di waktu di dunia ini dia nggak peduli terhadap keluarganya. Orang yang nggak peduli terhadap keluarganya nanti di akhirat tidak bisa ngomong. Bahwa syaitan ahras sama dengan setan yang ganggu ya, yang bisu. Naudzubillah min dzalik. Maka tawaku anfusakum wa ahlikum. Jangan cuma diri kita doangan ya kita perhatiin ya, keluarga kita juga harus kita perhatiin ibadahnya ya, sholatnya kita perhatiin, tanggung jawab kita sebagai suami. Wa yuqtalu wallahu a'lam bishawab. Kasih juga ya mudah-mudahan kita termasuk daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Ya benar Rasulullah. Orang yang cerdik, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Masya Allah, ujian begini enaknya. Oh, gitu. Wa amila lima ba'da mauti, dan beramal untuk setelah kita meninggal dunia. Investasi kita, ya, investasi kita, tabungan kita nanti untuk di akhirat. Ya, zikir kita tadi, sholawat kita, Masya Allah. Belum lagi baca ratibnya. Itu merupakan amal-amal yang menjadikan bekal kita nanti di akhir. Sawadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Itu lain bekal kita untuk pulang rahmatullah adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, juga meninggalkan daripada yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, cita-cita kita, keinginan kita, usaha dunia maupun akhirat, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan berkahnya kita kumpulnya pada malam ini, senantiasa kita ditambah-tambah kekuatan iman Islam kita, taufik hidayah, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti pulang rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Hidupkannya Al-Fatihah. Iya dan Allah dan Rasulnya Rasulullah Mustaqim Sallallahu alaihi wa sallam.